Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini, kita mendapati paket nih dari wilayah Balikpapan, yaitu lensa Canon L 1740 f4. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya. Ini rusaknya hanya banyaknya bibit-bibit jamur. Ini di bagian tengah. Nah, sehingga pada objek-objek tertentu yang terkena jamur itu hasil fotonya tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi untuk kerusakan yang lainnya tidak ada. Seperti diafragma maupun autofokusnya semuanya dalam keadaan baik. Yang rusak itu hanya cleaning jamur aja, karena jamurnya ini sudah cukup banyak. Oke, sahabat Nusantara, sebelum kita lanjut eksekusi cleaning untuk lensa Canon 1740 f4 L ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel ini, channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menarik, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, rekan-rekan Nusantara dan sahabatku yang ada di Balikpapan, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, jangan di skip, ikuti keseruannya, mumet-mumet dah. Oke, ikuti terus, check it out. Oke, sahabat Nusantara, nah ini kita sudah mulai mengeksekusi nih. Jadi untuk lensa L, untuk lensa L, semua lensa L lah gitu. Jadi jangan satu-satu ya, jangan LA, LB, LC, dah langsung aja. Untuk semua lensa L series, nah ini banyak jebakan Batman nih teman-teman nih. Jadi jebakan Batman-nya itu seperti ini. Jadi ini ada apa namanya? Banyak yang dikalibrasi. Nah, seperti itu. Jadi banyak adjustment. Kalau kita bilang itu adjustment, kalibrasi. Jadi kalibrasinya itu kalau misalkan banyak kasus yang terjadi, jadi bongkar-bongkar terus pasang selesai. Nah, biasanya tuh rusaknya itu ganti flek diafragma. Nah, ini banyak dapat dari luar kota nih, ya kan, pasang Aerono 1. Jadi kerusakannya itu di diafragma, ya kan. Nah, setelah diganti fleksibelnya, terus pasang lagi selesai, ternyata gambarnya itu tidak presisi lagi. Nah, itu jadi gambarnya lari ke kiri atau ke kanan. Jadi tidak seutuhnya itu tajam. Nah, seperti itu. Itu banyak sekali yang kasus-kasus terjadi di kiriman-kiriman dari luar kota. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk lensa-lensa L series ini itu banyak sekali jebakan Batman-nya, yang dimana itu sangat kasat mata. Nah, kasat mata nih teman-teman nih. Jadi kalau nggak diperhatiin bener-bener itu kayaknya sama semua. Nah, tapi nanti keseruannya itu setelah body-body ini dibuka, nah itu teman-teman menemukan banyak banget ya bos bautnya. Terus bautnya juga banyak, bervariasi, ada panjang, pendek, tebel, terus ada tipis, terus ulirnya ulir kasar, ulir halus. Nah, itu yang bikin mumet tuh untuk lensa L series dibanding lensa-lensa yang bukan L series tapi Canon juga. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk buka-buka lensa L ini, ya berarti berani pusing. Nah, ntar kita lihat deh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita akan lihat nih
pusingnya kayak gimana sih? Nah itu dia serunya tuh. Oke. Nah sekarang kita akan perlahan-lahan bongkar ini, karena untuk lensa ini ada yang apa namanya, beberapa bagian itu sangat riskan ya. Jadi ada sensor AF-nya, terus ada motor fokusnya, terus diafragma. Nah itu semuanya sangat riskan sekali. Jadi harus ekstra hati-hati. Makanya untuk repair biaya lensa-lensa, khususnya lensa-lensa L, itu lebih mahal daripada lensa-lensa Canon yang ukurannya standar lah. Kayak misalkan ada 1855, 18105, 18135, terus 552,5, 70300. Nah itu masih standar-standar aja. Dan untuk lensa-lensa L itu biasanya mencapai 2 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nah mungkin kalau di agennya ya itu mungkin berlipat-lipat lah. Nah seperti itu, karena ada biaya-biaya teknisi, biaya admin, dan pajak dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita langsung bantai aja semua. Nah jadi, dan juga dalam pengerjaan aslinya ini mencapai beberapa jam ya, sekitar kurang lebih dari bongkar, pasang, selesai cleaning semua 2,5 jam lah. Nah kurang lebih seperti itu. Dan ini di tutorialnya kita bikin sekitar 35 menit. Nah kenapa? Karena nanti teman-teman, wah boring banget ya cuma liatin lensa dibongkar. Ternyata kita kasih lihat yang seru-serunya aja gitu. Yang seru-serunya ngebongkar ini, ngebongkar itu, ngebongkar ini, ngebongkar itu. Jadi biar lebih cepat aja. Nah jadi teman-teman, ini kan udah di sudah disingkat, lebih singkat daripada sebelumnya. Jadi teman-teman jangan banyak skip gitu. Nanti malah teman-teman itu jadi bingung, loh kok ini hilang, kok ini hilang. Nah seperti itu. Nah tapi kalau untuk lensa ini ya, kalau berani pusing, ayo lanjut terus. Oke teman-teman, nah di sini sudah mulai banyak baut-baut yang mulai dibuka, dan bautnya itu juga bervariasi. Nah ini kita buka perlahan-lahan ya. Nah yang kita buka perlahan-lahan, nanti baut-bautnya juga dipisah-pisahin semua. Dan bautnya ini jangan sampai dijadiin satu semua, nanti jadi pusing sendiri nih teman-teman nih. Nah biasanya kita lihat kan ini lubangnya 3, nah ini bautnya 3, ini lubangnya 4, ada bautnya ini kasih 4. Nah seperti itu. Dan ini sudah sudah mulai pusing, karena ini banyak sekali baut-baut yang nanti akan dibuka, serta bos-bosnya juga, bos baut ya, itu nanti kita buka-bukain semua sampai motor fokusnya ini copot. Nah setelah motor fokusnya ini copot, baru kita mendapati hampir ke target. Nah seperti itu. Jadi hampir ke targetnya. Jadi hati-hati, nanti targetnya itu lebih mumet lagi. Nah ini motor fokusnya kita udah copotin. Nah di sini deh nih. Nah ini teman-teman, di bagian ini, nah ini banyak sekali jebakan Batman. Nah ini jebakan Batman yang dimana biasanya tuh karena kasat mata ya. Jadi kalau saya bilang sih mirip-mirip aja gitu, mirip-mirip dari yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kayaknya mirip-mirip semua deh. Baut-bautnya, terus bos-bosnya, ternyata itu tidak teman-teman gitu. Ini yang bikin ruwetnya ini lensa L. Dan juga kenapa bisa sampai mahal untuk perbaikannya, karena ini harus benar-benar nggak bisa diganggu dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak bisa diganggu sama yang lainnya, seperti harus kerjaan ini tuh sampai benar-benar tuntas. Jadi bongkar pasang itu langsung selesai, nggak bisa ditunggu, nggak bisa ditinggal-tinggal dengan yang lain, karena nanti yang menjadi repotnya itu lupa masang. Nah ini buat yang mana, ini yang mana ya, ini yang mana ya. Nah seperti itu. Jadi ini masih anget-anget lah gitu kan. Jadi masih, oh ini yang tadi di sini, yang tadi di sini. Nah seperti itu. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada lupanya lah. Nah karena saking banyaknya ini
baut bos yang ada di dalam sini, karena bos-bosnya itu sedikit hampir sama semua sih. Kalau saya lihat ini hampir sama semua, cuma beda gitu. Nah ini yang menjadikan rekan-rekan di kayak misalkan di daerah Riau, Sulawesi, terus juga di Kalimantan, terus daerah Sumatera itu banyak yang ketipu dengan bos-bos ini. Jadi bongkar, pasang, kelar, ternyata pakai foto tajamnya nggak sampai. Nah ini yang harus diperhatikan nih untuk rekan-rekan kita yang ada di luar Pulau Jawa ya gitu. Jadi harus lebih teliti lagi di bagian khususnya itu kalau di L-series itu biasanya itu sudah merapat di bagian diafragma. Nah ini di bagian diafragma nih. Nah ini di bagian diafragmanya, karena ini ada fleksibel diafragma yang biasanya R01 itu ada di sini. Nah gitu. Jadi di bagian sini ini terdapat 9 bos atau 9 baut beserta rumahnya. Jadi rumah bautnya tuh bos ring yang putih-putih itu biasanya bos ya. Jadi itu terdapat 9. Dengan yang kecil ini itu dapat 9, semuanya mirip. Nah itu yang menjadi PR buat kita, jangan sampai salah naro. Terus juga harus kembali lagi ke asalnya, ke wujudnya ya, harus madhab kanan ya di madhab kanan lagi, madhab kiri semua madhab kiri. Nah seperti itu. Dan ini yang menjadikan nanti jatuhnya misfokus atau fokusnya kurang tajam. Nah di sini teman-teman. Oke. Jadi ini kita sudah sampai ke titik paling dalam. Titik paling dalam. Apa namanya ya? Tujuan kita ya di sini nih teman-teman. Tujuan kita yaitu di sini, di bagian ini yang terdapat bibit-bibit jamurnya. Nah ini bibit-bibit jamurnya tuh terdapat di bagian ini. Nah ya jadi bongkarnya seperti ini. Tidak bongkar asal bongkar, maksudnya tidak bisa di nggak sampai bongkar sekali itu nggak bisa, harus dibongkar total seperti ini. Nah jadi ini kan nanti kalau kita sendiri kan ada di pasar nih, jadi pas lagi bongkar enak-enak ada tamu datang ngajak ngobrol ya kan. Nah itu dia tuh yang bikin ya gangguan-gangguan iklan-iklan kita lah. Wah ada iklan sebentar nih, ada tamu datang terus ada yang ngambil servisan juga, ada yang WA juga, ada yang telepon juga. Nah jadi itu memecahkan fokus pemikiran kita untuk tetap fokus kepada kerjaan kita. Nah ini repot nih. Tapi kalau misalkan teman-teman kerjanya di rumah santai gitu kan, ya mungkin bisa bisa lebih fokus lagi gitu. Cuma repotnya kan kalau ada apa-apa repot nih. Misalkan, waduh ini taruh di mana tadi ya. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman kita sudah sampai ke tempat bibit-bibit jamur yang dimana ini ada tujuan pertama kita untuk mengklining jamur, dan jamurnya itu ada di bagian dalam. Di bagian dalam itu yang di bagian ini semua nih. Jadi nanti ini kita akan bongkar lagi. Di dalamnya itu masih ada bibit-bibit jamur yang cukup banyak. Nah nanti kita akan copotin lagi. Nah ini ada kabel fleksibelnya, ini adalah kabel fleksibel diafragma yang biasanya itu robek atau sudah putus. Dia robek aja nanti itu akan jatuhnya error 01, entah di bagian bawah entah di bagian atas. Nah misalkan dari F4 itu sampai ke 5,6 atau 8 dia error, di atasnya 8 dia nggak error. Nah itu baru robek setengah. Tapi kalau misalkan robeknya dari atas ke tengah-tengah itu masih error, ke bawahnya sampai ke F4 itu nggak error. Nah itu seperti itu. Kalau misalkan udah putus total itu semuanya error. Dan cara menggantinya seperti ini, dibongkarnya nih. Makanya banyak jebakan Batman-nya yang dimana nanti setelah pemasangan itu jadi misfokus. Oke rekan-rekan fotografi mania Nusantara, sembari kita cleaning. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin
kontak-kontak dengan kita. Tadi kita sudah cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini. Nanti juga kita akan cantumkan nomor yang bisa dihubungi di definisi. Nah, jadi nanti main ke Instagram juga boleh langsung. Tapi kalau di Instagram itu tidak ada tutorial ya teman-teman ya. Tidak ada tutorial repair. Nah, repairnya itu cuma ada di di YouTube kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa komen. Nah, di sini kami menerima jasa perbaikan, servis, perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi semua jenis kamera kita menangani. Dari kamera manual itu ada beberapa bagian, yaitu ada point shoot, rangefinder, SRL dan TRL dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Nanti kita bisa lanjut ke komen atau kita juga bisa lanjut ke DM di Instagram. Terus juga bisa langsung ke WhatsApp kita. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya. Dan untuk kirim-kirim, kita menerima kiriman itu dari Sabang sampai Merauke dari semua agen pengiriman. Jadi untuk kamera manualnya itu dari point shoot, SRL, rangefinder dan TRL. TRL itu kebanyakan lensanya 2 ya, atas bawah. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera digital, kami juga menangani kamera digital DSLR dan mirrorless. Dan untuk DSLR itu kami cuma hanya menerima Canon dan juga Nikon. Nah, selebihnya kami tidak terima karena kita sudah tidak punya link untuk perbaikan kamera DSLR karena keterbatasan spare part selain Nikon dan Canon. Dan untuk Nikon, Canon itu dari berbagai macam tipe serinya dan dari berbagai macam kerusakan dari bodinya, baik Nikon dan Canon. Dan untuk lensanya itu lensa Nikon dan lensa Canon, baik itu original maupun itu 4. Jadi kalau 4 itu ada Tamron, ada Sigma, ada Tokina, itu 4. Jadi 4A atau 4B. Jadi 4 Nikon atau 4 Canon. Nah, itu kita juga menangani semua jenis lensa, baik itu R1 maupun cleaning. Nah, seperti itu. Nanti untuk kalibrasi juga kita akan bantu. Dan untuk kamera mirrorlessnya, semua tipe kamera mirrorless kami juga menangani. Jadi untuk kamera mirrorlessnya itu ada Olympus, Samsung, Lumix, Nikon G, terus juga untuk Sony kami semua menangani baik bodi maupun lensa dan berbagai kerusakan. Oke, untuk teman-teman semua, jadi tadi itu udah masa-masa serunya tuh kita bongkar bagian dalam, kita bersihin semua, dan sekarang ini perakitan kembali nih, kita ngerakit kembali, dan ini semuanya dipastikan tidak salah posisi. Jadi harus benar-benar presisi lagi, bos-bosnya, baut-bautnya harus kembali ke titik awal. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR kita ya. Terus jangan sampai salah pemasangan, karena kalau misalkan salah pemasangan itu nanti waktu di zoom out atau di zoom in itu nyangkut. Jadi dari 17 ke 40 nanti nggak bisa 17-40, jadi mentok. Nah, itu di dalamnya itu nggak presisi atau fokusnya itu tidak bisa panjang dari jarak terdekat sampai jarak terjauh. Jadi semuanya itu harus benar-benar dicek lagi sebelum semuanya dipasang kembali. Nah, seperti itu. Dan untuk pemasangan ya, ini cukup hati-hati ya, karena ini ada switch motor, terus di dalamnya itu, nah ini switch motor, fokus, dan di dalamnya itu ada sensor, dan itu sangat riskan sekali rusak. Nah, jadi banyak juga kasus-kasus kejadian setelah diganti fleksibelnya sudah bagus, terus optiknya sudah dicuci dengan bagus, ternyata AF-nya tuh nggak jalan juga. Ada yang jalan tapi ngedet, jadi nggak lancar jalannya. Nah, seperti itu juga banyak kejadian, dan itu biayanya nanti akan jadi lebih mahal ya. Karena apa? Karena tadinya normal
jadi nggak normal autofokusnya. Nah karena nggak normal autofokusnya, secara nggak langsung harus ganti sensor. Nah sensornya itu lumayan biayanya. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang bongkar-bongkar untuk lensa-lensa L, jadi diyakinkan itu harus lebih berhati-hati. Nah hati-hati banget lah. Jadi jangan sampai kitanya sendiri itu harusnya mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kita, malah akhirnya itu kita malah mengeluarkan uang karena tidak presisi atau tidak benar dalam pemasangan. Oke, teman-teman, ini bagian depannya sudah dipasang semua, sudah rapi, dan kita amankan dulu nih dengan filter atau front capnya agar tidak terkena baut-baut yang ada di meja ya. Jadi takutnya terkena baut di meja itu nanti optiknya bisa tergores atau cacat. Nah seperti itu. Jadi biasanya itu kita amankan dulu yang sudah ini sudah selesai kita amankan, sudah kita amankan. Jadi biar kita kerjanya itu nggak terlalu berhati-hati banget. Karena apa? Karena ini sudah ada yang dirapikan atau sudah diamankan dengan filter atau dengan front cap. Nah seperti itu. Jadi untuk pasangan yang lainnya itu lebih kitanya lebih sendiri, lebih enjoy. Tidak seperti yang tadi di tengah-tengah itu, wah bautnya banyak banget, terus ya bikin mumet lah. Nah makanya untuk teman-teman yang mau coba-coba berani pusing, nah janganlah, jangan coba-coba bongkar lensa L ya, karena ini nanti teman-teman udah sampai tengah jalan sudah kepusingan, mau pasang lagi juga bingung, akhirnya bungkus semua. Nah itu banyak yang kita dapatkan itu tidak L series aja gitu. Jadi lensa-lensa yang biasa-biasa, maksudnya Canon yang 1855, 18105, 18135, 552,5, terus yang lainnya itu juga banyak kejadiannya. Udah dibongkar setengah jalan, akhirnya waduh ini kayaknya udah nggak sanggup, ini udah mumet banget palanya, dan akhirnya itu di stop
dibungkus saja semuanya deh, ke baut-bautnya semua dibungkus-bungkusin, akhirnya dikirim ke Oke teman-teman, ini hampir semua sudah selesai ya. Jadi kita sudah pasang body-bodinya, sudah sampai ke yang kita pasang ini adalah bagian zoom out zoom in-nya. Ini juga sudah presisi semua. Nah, nanti tinggal kita masukkan motherboard. Nah, motherboardnya itu juga harus dipastikan fleksibelnya itu masuk dengan benar-benar masuk ya. Jadi masuknya itu benar-benar full ke motherboardnya agar semuanya itu bisa kedetek. Nah, jadi bisa kebaca lagi oleh si motherboard. Karena nanti kerjanya si motherboard ini adalah mentransfer data yang terdapat di lensa melalui body. Nah, jadi kalau misalkan salah satunya ini nanti nggak presisi pemasukannya, nanti yang repotnya itu jadi nggak kedetek. Nah, sama si lensa ini nggak kedetek. Nah, terus ke body itu malah bacanya error. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena hasil dari lensa ini nggak kedetek sistem komputernya dia. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar dipastikan semua fleksibelnya itu tadi yang kita bongkar itu tidaklah robek atau putus atau cacat. Nah, hingga pemasangan kembali ke semula lagi. Nah, ini sudah kita pastikan nih motherboardnya dipegang kenceng oleh bautnya. Nah, sekarang kita tinggal masukin fleksibelnya ini semua nih sampai benar-benar presisi.
Oke, sahabat Nusantara, ini sudah selesai kita rakit kembali dan pengerjaan cleaning untuk lensa 1740 f4 L series ini. Terima kasih untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah tutorial ini, tutorial yang sederhana ini. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru di seputar dunia fotografi. Oke, rekan-rekan Nusantara, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.